Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang sahabat bara ikan dimanapun berada. Terima kasih telah menonton channel kami. Jika menurut kalian channel kami bermanfaat, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komentarnya. Semoga video yang kami berikan dapat menjadi referensi untuk kita semua. Untuk kali ini kita akan mengupas cara kerja dari filter under gravel. Pada umumnya, filter under gravel dapat bekerja menggunakan dua cara, yaitu menggunakan power head ataupun menggunakan aerator. Teman-teman bisa menggunakan salah satunya saja, bisa menggunakan power head ataupun aerator. Disesuaikan dengan jenis ikan apa yang ingin kita pelihara dalam akuarium. Di video kali ini yang saya pakai akuarium ukuran panjang 50, lebar 30 cm dan tinggi 30 cm. Untuk perlengkapan under gravelnya dapat dibeli full set, sudah tersedia yang full set, atau jika teman-teman mau yang ngeteng bisa dibeli dengan ngeteng. Untuk perlengkapannya sudah saya siapkan satu-satu, yaitu ini rangka under gravel. Saya menggunakan pasir malang dua warna, merah dan hitam, ukuran 3 dan nomor 2 yang saya campur. Ingat ya, jangan dipakai ukuran yang paling halus. Ada kapas lembaran yang sudah saya potong sesuai ukuran akuarium agar mudah dipasang. Dan di sini saya juga menggunakan power head 1200 dengan selang udaranya untuk mengeluarkan arus. Saya gunakan air pump berikut dengan selang dan batu air stone-nya. Dan ada dua pipa yang akan mengalirkan air, dan ada cocor bebek untuk air terjun, dan ini ada dua buah knop untuk under gravelnya dan satu lubang untuk di lubang power head. Dan ini ada penjepit selang aerator agar rapi. Mekanisme filter under gravel ini melalui proses penguraian amoniak menjadi nitrit dan nitrit menjadi nitrat, sehingga air yang keluar dari hasil filtrasi akan memiliki kualitas air yang baik. Langkah selanjutnya kita rangkai under gravelnya satu persatu dengan dikaitkan lubang penguncinya. Yakinkan semuanya sudah terkunci agar filternya ini tidak bergerak dan tidak copot. Pada dasarnya mekanisme cara kerja semua filter sama, hanya under gravel dia cara kerjanya di dasar akuarium. Jadi akuariumnya terlihat alami dan terlihat rapi karena tidak ada filter di atas akuarium. Jika under gravelnya sudah semua terkunci, kita siapkan knop under gravel. Nah, knop ini yang akan mengalirkan air melalui pipa-pipa. Pipa satu untuk pipa aerator dan satu untuk pipa power head. Knopnya bisa dipasang di luar atau di dasar akuarium. Kita masukkan secara perlahan agar rangkaiannya tidak putus atau tidak copot. Disarankan untuk rangkaian under gravelnya memenuhi ruangan akuarium agar kinerja under gravelnya maksimal. Untuk langkah selanjutnya kita siapkan kapas. Di sini saya sudah beri lubang sesuai tempat dari knop under gravel agar memudahkan pemasangannya. Yang penting di sini kapasnya kita rapikan di pinggirannya agar pasir malangnya itu tidak masuk melewati celah-celah kapas. Di kapas ini untuk menyaring sekaligus mencegah media pasir malang untuk masuk ke dalam celah-celah under gravel. Langkah selanjutnya kita siapkan pipa dan kita rangkai dengan lubang knop power head. Sebelumnya saringan power headnya kita cabut agar dapat masuk ke knopnya. Ingat ya teman-teman, untuk tinggi pipanya disesuaikan dengan tinggi akuarium jika sudah terpasang power head, agar power head dapat tetap tenggelam di dasar air. Untuk media pasir malangnya ditaruh setelah kedua pipa under gravelnya terpasang agar menghindari kerikil dari pasir malang masuk dan menyumbat ke dalam lubang under gravel.
Untuk langkah selanjutnya kita buat rangkaian pipa air terjun. Kita sambung sok selang aeratornya ke selang yang akan kita tambahkan batu aerasi. Setelah terpasang, kita masukkan sok selang aerator ke lubang cocor bebek yang sudah ada, dan kita tambahkan pipa. Pipa ini untuk membantu jalannya air yang akan didorong oleh gelembung air stone yang akan keluar melalui lubang cocor bebek. Sini saya menggunakan air pump satu lubang. Jika teman-teman tidak mau menggunakan power head, air pump ini bisa dicabang menjadi dua. Kita beli keran yang dua lubang dan kita cabang untuk kita pasang dua-duanya batu aerator, karena ada sebagian ikan yang kondisi habitatnya air tenang, jadi tidak bisa menggunakan power head yang digunakan sebagai arus, jadi bisa menggunakan sistem aeratornya saja. Jika susunan media undergravelnya sudah terpasang, media pasir malangnya sudah dapat ditaruh ke dalam akuarium secara perlahan. Untuk media pasirnya saya gunakan kisaran 4 kilo agar dia lebih tebal. Tidak disarankan ukuran media pasirnya 0,5 karena dia terlalu halus dan terlalu padat sehingga airnya akan susah untuk melalui celah-celah ke dalam undergravel. Jika teman-teman ingin menambahkan bakteri starter di dalam media pasir atau bisa juga di dalam akuarium dengan cara ditabur, itu sangat bagus. Manfaat bakteri starter dapat menjaga keseimbangan ekosistem di dalam akuarium dan mampu mencegah pertumbuhan organisme patogen yang bisa menyebabkan kematian pada ikan. Fungsi bakteri starter juga mengurai zat hidrogen sulfida, zat amoniak, dan sisa-sisa kotoran di dalam akuarium. Filter undergravel ini dapat dibeli dengan harga yang terjangkau dan daya listrik yang digunakannya pun sangat hemat listrik dengan sistem penyaringan yang sangat maksimal sehingga air yang di dalam akuarium dalam hitungan jam dapat terlihat jernih, dan kejernihannya dapat bertahan lama hingga berbulan-bulan.